Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKPL di sini kami akan mempresentasikan tugas pengujian web agribisnis. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Faiz Rizal Adli dengan NIM 2200018237. Setelahnya saya sendiri Bambang Nimo Saputra 2200018231. Terus Saiful Anis 2200018420. Nah, untuk latar belakang, agribisnis memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara agrasi seperti Indonesia. Namun, tantangan seperti kesenjangan informasi, akses teknologi yang terbatas, dan distribusi yang kurang efisien masih menghambat sektor ini. Website agribisnis hadir sebagai solusi digital untuk mempertemukan petani, pelaku usaha, dan konsumen. Platform ini menyediakan informasi harga pasar, teknik budidaya, peluang bisnis, dan akses pembiayaan. Selain itu, website ini juga mempromosikan produk lokal, meningkatkan daya saing petani kecil, dan mendorong praktik agribisnis berkelanjutan. Melalui inovasi ini diharapkan ekosistem agribisnis menjadi lebih inklusif, efisien, dan berkontribusi pada ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi. Website agribisnis dirancang untuk mempermudah pelaku usaha di sektor pertanian. Namun, kualitas website sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Pengujian website dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas, responsivitas, kecepatan, dan keamanan sehingga dapat mengurangi kesalahan teknik dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Melalui pengujian yang sistematis, diharapkan website agribisnis dapat memberikan layanan optimal, mendukung akses informasi, dan meningkatkan efisiensi sektor agribisnis. Metode black box testing. Pengujian menu manual dengan metode black box testing adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menguji perangkat lunak dengan fokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internalnya. Dalam pendekatan ini, penguji tidak perlu memahami bagaimana sistem bekerja di balik layar, melainkan hanya fokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan, serta bagaimana aplikasi merespon berdasarkan spesifikasi yang ada. Metode ini berfokus pada validasi fungsi-fungsi utama dari aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, setelah ini untuk metode black box testing akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Saiful Anis. Baik, mungkin saya akan lanjutkan pengujian manualnya. Di sini kami memiliki test case ada 19. Yang pertama, test case pertama itu validation login, yang dimana username maupun password yang diinputkan pengguna valid. Misal dengan cara masukkan password yang valid, klik tombol login. Semisal username-nya admin, lalu passwordnya admin juga. Lalu login dan diarahkan ke halaman dashboard. Lalu menggunakan kombinasi username dan password yang valid. Pastikan data pengguna telah tersimpan di basis data. Lalu untuk test case kedua, validasi from login, yang menguji apakah login gagal dengan kombinasi username atau password yang salah. Semisal masukkan username yang valid, lalu masukkan password yang salah, lalu klik tombol login. Semisal menggunakan username admin dan password admin, pesan kesalahan yang menyatakan bahwa username atau password salah muncul, pengguna tidak dapat login. Dan pastikan sistem memberikan desain kesalahan yang sesuai tanpa mengungkapkan apakah masalahnya ada pada username atau password. Test case yang ketiga itu validasi password minimum log length.
yang menguji apakah sistem memvalidasi panjang password yang sesuai, misalnya minimal 12 karakter. Dengan cara masukkan username yang valid, lalu masukkan password kurang dari 12 karakter, lalu klik tombol login. Semisal kita masukkan username admin, lalu passwordnya admin1234, maka pesan kesalahan yang menyatakan bahwa password baru harus memiliki panjang minimal 8 karakter muncul. Dengan pastikan sistem tidak menerima password yang tidak memenuhi kriteria panjang minimum. Lalu test case yang keempat itu validasi username kosong, yang menguji apakah sistem memberikan peringatan jika username kosong. Dengan cara kosongkan kolom username, masukkan password yang valid, dan klik tombol login. Semisal kita menggunakan username admin namun kita tidak menginputkan username tersebut dengan password admin1234, dengan maka itu pesan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom username itu harus diisi. Dengan sistem harus mencegah login jika kolom username kosong dan hasilnya valid semua. Lalu tes case kelima itu validasi password kosong, dengan menguji apakah sistem memberikan peringatan jika password kosong. Dengan masukkan username yang valid, lalu kosongkan kolom password dan klik tombol login. Semisal kita masukkan username-nya admin lalu tidak menginputkan password, maka akan kesalahan muncul yang memberitahukan bahwa kolom password harus diisi, dan pastikan validasi bekerja dengan baik untuk password yang kosong. Lalu test case yang ke-6 itu validasi penggunaan email sebagai username. Menguji apakah sistem menerima email sebagai username untuk login. Masukkan email yang valid sebagai username. Masukkan misal Bambang Dimas Saputra terus gmail.com dengan password admin123, maka pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama dashboard. Dan pastikan sistem mendukung email sebagai username yang sah. Lalu test case yang ke-7, pencarian produk valid. Mencari produk menggunakan kata kunci valid. Dengan cara masukkan kata kunci ke kolom pencarian, lalu klik icon cari. Dengan kata kunci di sini kita menggunakan misal obat-obatan pertanian gitu. Lalu produk terkait kita kunci muncul di hasil pencarian dengan pastikan produk tersebut tersedia. Lalu tes case ke-8, pencarian produk kosong. Mencari produk dengan kata kunci yang tidak valid dengan cara memasukkan kata kunci yang salah ke kolom pencarian, klik icon cari. Semisal kita mau mencari obat-obatan namun dengan kata kunci minuman, maka akan ada pesan produk tidak ditemukan karena tidak ada data yang valid, dan pastikan pesan user friendly. Lalu test case yang 9 itu tambahkan produk ke keranjang. Menguji penambahan produk ke keranjang belanja. Buka halaman produk, klik tombol tambah ke keranjang, lalu buka halaman keranjang. Semisal kita produknya itu obat, lalu maka produk muncul di halaman keranjang belanja, dan pastikan stok mencakupi produk. Selanjutnya tes case 10. Mas, geser ke atas dong, kegeser itu. Season itu. Mungkin langsung ke TC 12, validasi form request valid data apa enggak, dengan memastikan pengguna dapat mendaftar dengan data yang valid. Dengan memasukkan nama lengkap yang valid, masuk email yang valid, masukkan password yang
valid minimal 8 karakter. Klik tombol daftar. Semisal kita daftar menggunakan nama Saiful lalu menggunakan email saiful@gmail.com dengan password admin 123. Maka pengguna berhasil terdaftar dan diarahkan ke halaman profil. Dengan pastikan email belum terdaftar sebelum dan validasi data pengguna dilakukan dengan benar. Lalu untuk TC ke-13 itu validasi form registrasi email. Dengan menguji validasi email pada form registrasi dengan format email yang tidak sesuai, dengan cara masukkan nama lengkap, lalu masukkan email dengan format yang salah, lalu isi password, dan klik tombol daftar. Semisal kita menggunakan email Gmail domain dan tidak ada .com-nya itu karena salah dan menggunakan password 123, maka muncul pesan kesalahan format email tidak valid karena tidak ada .com-nya. Dan pastikan sistem memverifikasi format email dengan benar untuk mencegah input tidak valid. Lalu untuk test case ke-14 itu validasi input nomor telepon. Memastikan input nomor telepon yang hanya menerima angka. Isi form registrasi atau check code, masukkan huruf atau karakter khusus di field nomor telepon, dan klik tombol simpan. Semisal nomor telepon itu 08 sekian, lalu maka akan muncul pesan kesalahan nomor hanya boleh berisi angka. Pastikan input divalidasi di klien dan server untuk mencegah karakter tidak valid. Lalu validasi penghapusan produk wishlist. Memastikan pengguna dapat menghapus produk dari daftar wishlist dengan cara tambah produk ke wishlist, lalu buka halaman wishlist dan klik tombol hapus pada salah satu produk. Semisal yang dihapus itu pupuk padi, maka produk berhasil dihapus dari daftar wishlist dan tidak lagi muncul di daftar. Dengan pastikan lalu tes case ke-16 itu logout, menguji fitur logout dari akun. Dengan cara itu ya, pertama itu kita masuk ke login ke akun pengguna, lalu klik menu profil dan pilih logout, dan akan logout otomatis dan akan Baik, untuk hasil pengujian pertama yaitu jumlah tes case valid berjumlah 19, dengan jumlah tes case tidak valid adalah 0, jumlah total tes case yaitu 19, berarti sama valid. Yang persentase validnya 100% dan persentase tidak validnya yaitu 0%. Untuk pengujian tahap 1, saran atau komentar dari diskusi tim Vortex tim AC Case Care sudah sangat bagus dan pengujiannya valid semua. Tapi ada yang kurang menarik di mata, yaitu saat melakukan pendaftaran. Saat melakukan pendaftaran dan sudah berhasil, itu ditampilkan data pendaftar tersebut. Saran kami itu diganti dengan scanses atau semacamnya agar data user sudah terenkripsi seperti password. Nah, untuk recap tabelnya, jumlah test case valid 16 dan yang tidak valid adalah 0. Dengan jumlah test case yaitu 16 dan persentase valid adalah 100%. Untuk rekap pengujian manual tahap 2-nya, saran atau komentarnya dari diskusi tim Vortex tim Care sudah sangat bagus dan pengujiannya valid semua, tetapi ada yang kurang menarik di mata, yaitu melakukan pendaftaran
saat melakukan pendaftaran dan sudah berhasil menampilkan. Si pendaftar tersebut saran kami hal itu diganti dengan signap seskes atau semacamnya agar data user sudah terenkripsi seperti password, sama seperti hal sebelumnya. Nah, untuk recap tabelnya jumlah yang valid 18, tidak valid 0 dengan total test case yaitu 18, persentase validnya 100%. Nah, untuk test case rekap pengujian manual tahap 3-nya ya. Jumlah tes case yang valid yaitu 20% dan tidak valid adalah 0 dengan jumlah total test case adalah 20. Jadi persentase validnya adalah 100 dan persentase tidak validnya adalah 0. Nah, untuk hasil pengujian tahap 1 akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Faiz Rizal Adli. Untuk metode otomatis testing ini dengan menggunakan aplikasi seperti Catalan Studio, proses pengujian dapat dilakukan secara lebih tepat, akurat, serta efisien. Catalan Studio adalah alat pengujian otomatis yang mendukung berbagai jenis pengujian seperti pengujian fungsional, UI, dan kompatibilitas lintas perangkat. Aplikasi ini memungkinkan pengujian berjalan secara konsisten sehingga meningkatkan kualitas dan kendalaan website agribisnis. Melalui penerapan pengujian otomatis menggunakan Catalan Studio ini, diharapkan website agribisnis dapat memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan pengalaman yang optimal dan mendukung keberhasilan digitalisasi di sektor agribisnis. Di sini adalah contoh-contoh penggunaannya. Di sini menggunakan Catalan Studio. Kurang lebih caranya itu sama seperti pengujian manual, cuma di sini menggunakan Catalan Studio. Di sini ada 15 test case, dari 14 test case itu satu gagal. Ini untuk pengujian pertama. Dan ini untuk hasilnya. Pada hasil report pengujian otomatis terdapat 14 test case valid dan 5 test case yaitu dengan hasil 74%, sedangkan test case tidak valid itu 27%. Hasil presentase 74% valid dan 27% tidak valid. Dengan demikian, berdasarkan hasil laporan pengujian otomatis, 76% dari test case yang dijalankan valid, sementara 20% tidak valid. Dan ini untuk tahap pengujian 2, dia menggunakan 19 tes total. Dari 17 itu kita langsung saja lihat hasilnya. Untuk pada hasil report pengujian ini terdapat 14 test case valid dan 5 test case tidak valid. Presentase test case valid yaitu 19 dari 17 yaitu 89% valid. Oh, berarti ini ada kesalahan sedikit ya untuk di atasnya. Jadi untuk presentase ini yaitu 89% itu berhasil dan 19% itu gagal, 19% gagal. Dari pengujian tersebut, dari 19 test case, 17 yang berhasil dan 2 yang gagal. Jadi kesimpulannya, pada pengujian otomatis menggunakan Catalan Studio ini sebanyak 19 test case dieksekusi. Pada pengujian ulang kedua, dari 15 test case yang dijalankan, 14 test case valid, sementara 1 test case tidak valid. Sedangkan pada pengujian ulang ketiga, hasilnya meningkat dengan 17 test case valid dan hanya 2 test case yang tidak valid. Jika dibandingkan pengujian ulang ketiga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pengujian ulang kedua. Tingkat validitas pada pengujian ulang kedua mencapai 74%, sementara pada pengujian ulang ketiga meningkat menjadi 89%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hasil pengujian. Dengan rincian persentase validasi adalah sebagai berikut. Contohnya pengujian ulang otomatis kedua yaitu 74% valid. Dari 19 test case, 14 test case berhasil dan 26 tidak valid. Dan pengujian ulang untuk ketiga yaitu 89% valid. Dari 19 pengujian itu ada 17% yang valid dan 11% tidak valid.
yaitu dua test case yang tidak valid. Peningkatan validasi ini mengindikasikan adanya perbaikan pada aplikasi atau skrip pengujian otomatis yang berkontribusi pada keberhasilan pengujian yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami dari agribisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bro.